Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya diizinkan untuk hadir pada kesempatan kali ini dalam kondisi yang sehat walafiat untuk memaparkan materi yang saya kutip langsung dari jurnal karya Hildegardis MI Nahak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendana di Kupang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Anggionadi, SEMAK, selaku dari dosen Ilmu Pengantar Teknologi dan Informasi. Dan tidak lupa kepada yang saya hormati Bapak Hildegardis MI Nahak selaku pembuat jurnal dari materi yang akan saya paparkan kali ini. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang saya sayangi. Nama saya Diteka Salsabila, asal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Jenderal Ahmad Yani, dengan nomor NIM 2350101035 dari kelas B. Baik, maka materi yang akan saya paparkan kali ini adalah materi yang saya kutip langsung dari jurnal karya Hildegardis MI Nahak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendana di Kupang, dengan judul Effort to Preserve Indonesian Culture in the Era of Globalization, atau bahasa Indonesianya upaya untuk melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, sebagai pengenalan pada materi kali ini, ada dua topik utama, yaitu adalah globalisasi dan budaya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya suatu informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, atau sesuatu yang tersebar secara meluas dari suatu bangsa ke bangsa yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga tidak jelas lagi suatu batasan dari tersebarnya informasi tersebut. Saya simpulkan, globalisasi itu adalah sebar luasnya sesuatu yang mengglobal atau mendunia, seperti itu. Oke, yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan terus mengalir dan terus tumbuh pada diri suatu individu atau diri suatu bangsa yang melekat yang asalnya dari nenek moyang suatu bangsa tersebut. Pada hakikatnya, kebudayaan ini akan terus mengalir, berkembang, dan berlestari dari masa ke masa, dari suatu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu individu ke individu yang lain. Nah, pada dasarnya, budaya ini akan terus tumbuh, akan terus ada jikalau ada sumber daya manusia yang terus melestarikan nilai budaya tersebut. Next slide, saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja atau pengenalan masalah yang mempengaruhi pelestarian budaya di Indonesia pada era globalisasi saat ini. Oke, yang pertama tadi adalah perubahan sosial atau perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia. Kenapa faktor ini dapat mempengaruhi upaya untuk pelestarian budaya di Indonesia? Oke, setelah saya cari lebih lanjut, di luar jurnal ini, saya mengutip dari CNN Indonesia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak dapat kita pungkiri lagi, mulai dari kita tidur sampai kita bangun lalu tidur lagi, kita tuh selalu diiringi oleh teknologi baru yang semakin hari tuh semakin canggih. Kemudian ilmu pengetahuan tidak berhenti sampai situ saja. Ilmu pengetahuan ada penelitinya yang akan terus menerus berkembang dan kian berubah, begitu. Maka ini tuh dapat mempengaruhi upaya-upaya pelestarian kita terhadap budaya di Indonesia pada era globalisasi saat ini. Kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini ada dua. Yang pertama, jika jumlah penduduk yang meningkat atau bertambah. Yang kedua, jika penduduknya menurun atau berkurang. Nah, masing-masing ini memberikan dampak negatif dan positif. Jadi baik saat naik, dia bisa memberikan dampak positif atau juga bisa memberikan dampak negatif. Begitu pula saat turun, dia juga dapat memberikan dampak negatif atau juga dapat memberikan dampak positif. Yang pertama, jikalau penduduk kita meningkat, populasi kita meningkat, dapat memberikan dampak positif. Kenapa? Dapat kita telah lebih lanjut, jikalau penduduk kita semakin meningkat, maka tingkat fleksibilitas untuk menyebarluaskan budaya Indonesia antar sesama generasi muda atau bahkan antar generasi di Indonesia ini akan lebih mudah karena orang-orangnya lebih banyak gitu. Kemudian tidak hanya di lingkup Indonesia saja, tapi juga ke lingkup luar, ke negara tetangga, ke bangsa-bangsa yang lain. Nah, kenapa ini juga bisa memberikan dampak negatif? Karena semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat atau pemikiran masing-masing.
begitu. Jadi bisa saja karena semakin banyak kepala, itu tingkat kesensitivitasan terjadinya suatu konflik atau perpecahan itu semakin besar gitu. Jadi bahkan bukannya malah jadi gampang untuk menyebarkan budaya, malah makin sulit karena semakin banyak pendapat-pendapat yang berbeda atau bahkan semakin banyak konflik yang terjadi seperti itu. Kemudian penting untuk kita mempelajari atau mengetahui kondisi Indonesia pada saat ini. Setelah saya cari di internet dari beberapa sumber, kondisi Indonesia saat ini adalah mengenai upaya untuk pelestarian budaya di Indonesia atau kondisi-kondisi yang mengenaskan di Indonesia saat ini mengenai budaya. Itu yang pertama adalah pernah terjadi pengadopsian secara ilegal budaya di Indonesia oleh negara tetangga kita. Salah satu fenomenanya yaitu pengadopsian batik kita oleh negara Malaysia. Itu sempat terjadi di sekitar tahun 2019 itu terjadi. Kemudian lagu-lagu daerah itu juga sempat terjadi adopsi ilegal oleh mereka, sampai mereka dengan bangga mendeklarasikan hal tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena dari kitanya sendiri, kitanya tidak menjaga dan kitanya tidak bangga dengan apa-apa yang sudah kita punya, sehingga di saat kita lengah, budaya asing, orang asing, bangsa asing itu dapat dengan mudah mengadopsi budaya-budaya dari kita, begitu. Yang kedua, uniknya adalah bangsa lain atau bangsa luar itu lebih mengetahui, lebih mengenal budaya kita dibanding masyarakat kita sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ketertarikan mereka lebih besar daripada kita, begitu. Saya sudah melihat di beberapa sumber internet, salah satu dari beberapa aplikasi platform yang sedang gencar-gencarnya saat ini, yaitu di TikTok, Instagram, dan YouTube. Banyak orang asing yang jauh-jauh datang ke Indonesia hanya untuk mempelajari budaya di Indonesia. Salah satunya hanya dengan membatik atau mungkin hanya dengan belajar tari. Mereka sudah senang akan hal itu, bukan cuma sekedar untuk berlibur, tapi juga mereka ingin mempelajari budaya-budaya di Indonesia. Yang ketiga adalah minimnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk terus menjaga budaya yang ada di Indonesia. Kan sekedar menjaga aja sulit, padahal hal sekecil berkain itu tuh termasuk salah satu upaya untuk menjaga budaya di Indonesia, begitu. Mulai dari hal-hal yang kecil untuk mencapai hal-hal yang besar. Oke, yang keempat adalah masyarakat lebih memilih budaya asing yang dirasa lebih praktis atau sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tidak dapat dipungkiri lagi, budaya asing ini sangat menarik di mata dunia. Bukan cuma di mata Indonesia doang, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Mereka berhasil mengglobalisasikan hal-hal baru di dunia, sehingga budaya kita terancam atau tersaingi kedudukannya. Baik, setelah kian-kian masalah, kian-kian faktor-faktor yang mempengaruhi dari upaya untuk melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi saat ini, sekarang saya akan membahas ada atau tidaknya upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya-budaya di Indonesia saat ini di era globalisasi. Gitu. Tentu jawabannya singkat ya. Pasti ada upayanya. Dari jurnal karya Hildi Dagris ini, dia menyebutkan bahwa ada 2 kategori upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara culture experience, dan yang kedua adalah culture knowledge. Yang pertama adalah dengan cara culture experience, dan yang kedua adalah culture knowledge. Oke, yang pertama adalah culture experience. Culture experience adalah cara upaya kita dengan terjun langsung ke lapangan mempelajari budaya-budaya di Indonesia. Contoh-contohnya yaitu dengan cara membatik, berkain, terus mengenal lebih jauh tentang wayang kulit, belajar kelas tari, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah culture knowledge. Culture knowledge adalah upaya dengan cara membentuk suatu kelompok atau pusat informasi dengan tujuan untuk menyebarluaskan budaya-budaya di Indonesia. Tapi tidak hanya menyebarluaskan budaya-budaya Indonesia saja, ini dapat ilmunya luas gitu, dapat tersebar luas sampai ke aspek pariwisata atau aspek ekonomi. Nah, culture knowledge ini juga melatih kita untuk berpikir bagaimana cara terbaru, cara yang paling fresh,
cara yang mengikuti zaman untuk menyebarluaskan budaya kita, melestarikan budaya kita ke antar sesama, bahkan antar bangsa di luar sana. Karena tidak dapat dipungkiri lagi, kita sudah tidak memakai cara yang lama untuk dapat menyebarluaskan upaya-upaya pelestarian budaya di Indonesia. Kita harus menggunakan cara-cara terbaru yang tidak ketinggalan zaman, sehingga generasi muda juga ikut tertarik. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kita dapat menggunakan platform-platform atau aplikasi yang sedang gencar-gencarnya saat ini, seperti aplikasi TikTok, Instagram, bahkan YouTube. Kita dapat menggunakan 3 aplikasi ini untuk dapat menyebarluaskan budaya-budaya di Indonesia. Contohnya adalah kita bikin video tentang tarian tradisional atau dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita lihat ya di TikTok, banyak sekali tren-tren dance yang sedang gemar-gemar atau gencarnya diikuti oleh sekian banyak warga Indonesia gitu ya. Nah, langkah lebih baiknya kita juga bisa mengaplikasikan tarian-tarian tradisional itu ke dalam aplikasi tersebut secara ringkas dan secara fresh gitu. Jadi masyarakat-masyarakat luar di sana, bangsa-bangsa luar di sana juga ikut tahu tentang budaya kita gitu. Nah, dari sekian banyak hal-hal yang sudah kita pelajari, saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia itu memiliki budaya-budaya yang sangat banyak dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Kita punya banyak nilai budaya yang dapat kita jaga dan kita kembangkan, kita lestarikan. Pelestarian budaya di Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia, pelestarian budaya itu butuh peran aktif manusia gitu, butuh peran aktif dari sumber daya manusianya sendiri untuk dapat disebarkan gitu. Jangan hanya berharap hanya pada satu orang atau hanya berharap pada pemerintah dan lain sebagainya, tidak. Harus dari kitanya sendiri, dari hal yang kecil dulu. Seperti yang membatik tadi contohnya, hal kecil yang dapat mempengaruhi banyak hal seperti itu. Nah, karena minimnya kesadaran atau tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga dan belajar tentang pelestarian budaya di Indonesia, kita butuh bantuan dari orang-orang yang mengerti, dari orang-orang yang ahli tentang budaya dan pelestarian di Indonesia saat ini gitu. Jadi kita juga butuh bimbingan, bukan begitu ya. Jadi saya harapkan ke depannya orang-orang yang punya ilmu lebih tentang hal ini bisa lebih aktif atau lebih gencar untuk menyebarluaskan budaya dan mengedukasi masyarakat kita untuk memelihara budaya-budaya di Indonesia. Bahkan kalau bisa gitu ya, sampai ke tersebar luasnya di ranca dunia seperti itu. Jadi bukan cuma budaya asing saja yang mengglobal, tapi budaya di Indonesia juga harus mengglobal gitu. Baik, cukup sekian materi dari jurnal Upaya untuk Pelestarian Budaya di Indonesia di Era Globalisasi, karya dari Hildegardis MI Nahak-Nahak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendana di Kupang. Saya di TK Salsabila dengan NIM 23501011035 kelas B, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.